Selamat datang di Kelakon, Kelana Konspirasi. Di mana di sini kita akan membahas berbagai konspirasi yang mungkin belum Anda ketahui. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kota Saranjana, di mana kota tersebut dipercaya sebagai kota gaib yang memiliki peradaban yang sangat maju daripada kita. Mulai dari gedung yang mencakar langit dan alat transportasi yang sangat canggih. Di sini saya Ulil Aini Rohimah Dan saya Maulida Habibah. Kita siap menemani Anda semua. Jangan lupa nonton sampai akhir. Dan jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang akan kita berikan. Saya pernah dengar bahwa sempat viral di media sosial ada seorang wanita yang mengunggah sebuah foto di mana di dalam foto tersebut terdapat kota Saranjana. Wanita tersebut pun mengaku bahwa saat dia berfoto, di belakang fotonya hanyalah hutan belantara. Keaslian foto tersebut hanyalah yang memposting yang tahu. Tapi sempat menggambarkan Indonesia sehingga banyak sekali yang menaikkan kontras foto tersebut sehingga terlihat sekali memang benar kota Saranjana. Sejarah kota Saranjana. Kota Saranjana yang konon katanya terletak di Kalimantan Selatan, khususnya Kota Baru, di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru. Kenapa kota Saranjana? Penamaan kota Saranjana berasal dari Gunung Saranjana yang berhubungan dengan kisah legenda lokal tokoh Samburanjana dengan kerajaan Halimun Pulau Halimun, di mana Raja Pekurindang mempunyai dua seorang anak, yaitu Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Kota Saranjana diambil dari penamaan Sambu Ranjana. Kenapa kota Saranjana dipercaya ada? Karena pada tahun 1845, naturalisme berkebangsaan Jerman yang bernama Salomon Muller sedang menganalisis flora dan fauna di Indonesia. Salomon Muller telah membuat peta yang di mana peta tersebut terdapat sebuah kota gaib, yaitu kota Saranjana. Tapi, sejak saat peta itu dibuat hingga sekarang, belum ada yang tahu bahwa kota Saranjana itu di mana. Peta yang berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo itu mengklaim bahwa kota Saranjana terletak di antara Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Kemampuan Salomon Muller tidak diragukan lagi karena dia adalah seorang anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang mendapatkan pelatihan khusus untuk membuat peta. Peta Bapak Salomon ini bukan satu-satunya peta yang mengklaim bahwa kota Saranjana itu memang ada. Pada Kamus Belanda terbitan 1869 yang ditulis oleh Johannes Vets, tertulis kota Saranjana terletak di sebelah tenggara Kalimantan. Bukti bahwa kota Saranjana ada yaitu Pak Puabila mengaku sebagai warga kota Saranjana. Seperti yang kita ketahui bahwa kota Saranjana tidak semua bisa melihat dan keluar masuk seperti biasa. Diceritakan Pak Puabila pernah tersesat di dalam sebuah hutan dan dia bertemu dengan salah satu kota yang super mega. Terdapat bangunan emas, mobil terbang. Akan tetapi ketika mereka keluar, mereka tidak akan menemuinya lagi. Dan banyak yang percaya bahwa warga kota Saranjana adalah bukan manusia, yaitu melainkan jin, hantu, atau mungkin spesies lainnya. Pabila ini mengaku sebagai warga Saranjana karena memiliki KTP Saranjana. Setelah ini akan ada iklan, jangan sampai ketinggalan, jangan kemana-mana ya.
Jauhi narkoba, sayangi dirimu. Oke, kita akan lanjut. Pak Puabila ini mengaku sebagai warga Saranjana karena memiliki KTP asli dari Saranjana. Warga kota Saranjana ini seperti manusia pada umumnya, tetapi mereka tidak memiliki garis lengkung di atas bibir mereka. Menurut Pak Bila ini, kota Saranjana memiliki agama, suku, dan ras yang berbeda-beda, yaitu suku Jawa, Bugis, dan mayoritas adalah suku Banjar. Lokasi pintu masuk kota Saranjana. Menurut Pak Puabila, letak pintu masuk kota Saranjana ada di pesisir pantai. Bagi orang biasa seperti kita, pintu masuk tersebut terbuat dari bebatuan besar dan pohon-pohon yang tinggi. Cerita mistis di Saranjana. Melalui Puabila, seseorang pernah mewawancarai warga asli, yaitu bernama Putri. Menurut Putri, kehidupan kota Saranjana sama seperti kehidupan lainnya, yaitu bekerja, beribadah, bersekolah, dan memiliki akses internet yang sama seperti kita. Tapi, saat ditanya mereka ini manusia atau bukan, mereka tidak menjawab begitu saja, karena ada hubungannya dengan kerajaan di zaman dahulu yang tidak bisa dijelaskan begitu saja. Menurut Putri, ada orang biasa seperti kita yang menikah dengan warga asli kota Saranjana dan pindah dan hidup di sana. Walaupun di Indonesia, kota Saranjana memiliki bendera dan lambangnya sendiri dan mempunyai uang rupiah tapi agak berbeda. Cerita mistis Saranjana. Pada tahun 1980, pemerintah Kota Baru dibuat kaget dengan adanya sejumlah alat berat yang dibayar secara lunas dari Jakarta yang dipesan oleh kota Saranjana. Ujar Kurir. Semua orang bingung karena kota Saranjana tidak terdaftar secara administratif di daerah tersebut. Cerita lain dari kota Saranjana, yaitu adalah kiriman mobil super mewah secara lunas sudah dipesan dari Saranjana. Kurir tersebut bingung karena mencari kota Saranjana dan ternyata tidak ada. Another story, kurir yang sampai di kota Saranjana untuk mengirim paket. Di saat dia ingin balik, orang yang menerima paket tersebut memberi kurir emas sebanyak 40 kg. Apakah cerita ini asli? Tentu saja kita tidak tahu kebenarannya. Pengalaman artis ibu kota yang cukup creepy. Menurut Ari Lasso, dia pernah manggung atau konser di kota Saranjana. Yang menonton konsernya ada orang sekitar 12.000 orang. Ari Lasso sudah pernah di briefing oleh kru-krunya untuk tidak tegang saat konser karena penontonnya sedikit aneh, abaikan saja, tapi tidak ada yang mencurigakan. Ketika masuk mobil, setelah konser selesai, penonton yang tadinya 12.000 orang itu ternyata terasa kosong. Manajer Ari Lasso sudah diperingatkan untuk tidak melakukan apa-apa, termasuk mandi. Tetapi, walaupun sudah jelas dilarang, tetapi mereka dan kru lainnya tidak terlalu percaya dan mereka mandi. Setelah mandi dan keluar dari kamar mandi, kepala produksi mereka, yaitu tertabrak motor dan tangannya patah. Pengalaman creepy lainnya adalah dari grup band Kotak. Menurut vokalis, mereka pernah manggung di pinggir pantai dekat daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan mereka juga sama beritahukan bahwa jangan heran jika penontonnya aneh atau sepi. Dari roll tengah ke depan aktif, penonton ikut senang-senang, tapi penonton di belakang hanya terdiam tanpa ekspresi. Saat ditanya, penonton itu siapa? Kru yang lainnya menjawab, mereka adalah penduduk kota yang hilang. Pada akun @superasis mengunggah bahwa pengalaman teman mamanya dari tahun 2000-an. Dia bertemu dengan seorang yang berasal dari kota Saranjana. Suatu hari Jumat, ada seorang kakek yang jalan-berjalan bertelanjang kaki, pakaian lusuh, dan tidak memiliki lengkung di atas bibir. Memborong banyak boneka Barbie. Saat ditanya, kenapa beli banyak boneka Barbie? Oh iya, ini buat cucu saya di kampung. Konon kakek ini memiliki tubuh yang tegap,
bersih, dan berwibawa. Cerita orang lusuh tanpa sepatu bukan satu-satunya, karena ada pernah orang yang kerja di dealer motor menerima 2 orang tamu lusuh tanpa sepatu yang membeli 2 buah motor secara lunas. Kata pegawai di sana memberitahukan bahwa surat-surat penting, STNK, BPKB, dan lain-lain bisa diambil beberapa hari ke depan. Setelah ini akan ada iklan. Jangan kemana-mana, tetap stay dan jangan tinggalkan kami. 你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。你爱我呀，我爱你。你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。I love you, you love me, Misha ice cream and tea. I love you, you love me, Misha ice cream and tea. I love you, you love me. I love you, you love me, Misha ice cream and tea. 你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜。 Oke, selanjutnya. Dari 2 orang tersebut yang pernah membeli sebuah motor yang berlusuh dan bertelanjang kaki. Kata mereka, "Oh, tidak perlu. Di tempat tinggal kami tidak membutuhkan surat-surat tersebut." Ujar mereka. Pro dan kontra. Kenapa tiba-tiba hari ini kota Saranjana kembali ramai diperbincangkan? Apakah kalian tidak percaya atau percaya? Kalau bagi saya sih percaya, karena kota tersebut kan sangat canggih. Beda sekali dengan kita. Jadi mungkin mereka membuat kota mereka sendiri tidak terlihat karena saking canggihnya. Tidak sedikit juga yang bilang bahwa foto di awal tadi hanya editan atau industri fotografi. Ya mungkin bisa jadi sih, cuman saya tetap percaya bahwa kota Saranjana itu memang benar ada. Bahkan orang asli Kota Baru menunjukkan bahwa foto itu tidak mengarah ke Saranjana dan memang jaraknya jauh. Percaya atau tidak? Percaya. Percaya dengan foto tersebut. Banyak sekali yang percaya bahwa foto tersebut benar atau tidak memang benar adanya kota Saranjana. Menanggapi keramaian Saranjana akhir-akhir ini, bahwa di tahun 2023 ini akan dirilis film yang berjudul Saranjana Kota Gaib. Apakah mungkin semua ini memang dibuat untuk merayakan filmnya? Atau ada yang lain? Mungkin. Apakah kalian percaya kota gaib Saranjana dengan semua kemewahannya, orang-orang yang tidak terlihat dan peradaban yang jauh lebih maju daripada kita? Coba komen di bawah, adakah bukti-bukti lainnya yang pernah kalian dengar? Atau mungkin pengalaman kalian sendiri? Boleh banget cerita di bawah. Sekian dari kita. Terima kasih Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.